Oke, Oke, selamat pagi untuk di Indonesia dan sore di Amerika. Kita akan memulaikan bubble study kita tentang mind cure atau menyembuhkan pikiran kan, menyembuhkan sakit pikiran. Jadi kita tahu semua, kita sudah bahas kemarin di hari Selasa, itu 9 dari 10 penyakit adalah berasal dari pikiran. 9 dari 10. Jadi 90% penyakit itu adalah apa? Sakit pikiran kan. Jadi otomatis kalau ada penyakit, apapun jenis penyakitnya, hal pertama yang orang harus menangkan dari pasien itu adalah pikirannya. Walaupun orang itu jago, tahu segala sesuatu obat, tetapi pikiran atau hati dari pasien itu kita nggak bisa ambil, dia nggak merasa nyaman atau merasa betah, atau jadi terganggu, terjadi sedikit masalah, keahlian kita atau kepintaran kita tentang penyakit akan apa? Sia-sia. Jadi kita akan belajar lebih lanjut, tapi kita mau review sedikit. Jadi ini yang hari Selasa lalu kita bahas. Jadi ini pikiran dan tubuh katanya sangat dalam, itu hubungannya sangat dalam. Jadi ingat dulu seperti pengalaman yang kita ceritakan lalu. Jadi dulu kalau tiap mau ujian pasti sakit. Jadi itu sakit tahunan, habis ujian pasti sakit. Ujian sakit, panas. 1-2 hari ya, sembuh lagi. Dan ini kadang-kadang kalau kita stres, bawaannya mencret-mencret, sakit kepala. Dan ini mungkin semua kita pernah alami ya. Kok bisa pengaruh sekali dengan pikiran begitu, pikir sesuatu, kok langsung bisa sakit ya. Aduh. Dan memang itu seperti itu ya. Ini Tuhan sudah kasih tahu ke Ellen White. Ini kondisi pikiran sangat mempengaruhi. Dan kadang-kadang orang-orang nggak sadar kalau dia itu sakit pikiran. So, coba obat ini, aduh, nggak sembuh-sembuh. Ternyata pikirannya yang masih sakit. Nah, itu dia. Nah, ini di sini kan dibilang nih, banyak penyakit yang diderita manusia adalah apa? Akibat dari depresi mental. Ini sedih, cemas, tidak puas, penyesalan yang ini bukan penyesalan pertobatan ya. Dia cuma ingat-ingat terus di kesalahan masa lalu, kok rasa-rasa sedih, ini rasa bersalah, terus tidak percaya, ketidakpercayaan. Waduh, itu cenderung katanya menghancurkan kehidupan dan mengundang pembusukan dan kematian. Jadi ini kesedihan, kecemasan ini lawan-lawannya buah-buah roh ya. Ini lawan-lawannya, dan justru ini yang mengakibatkan apa? Pembusukan dan kematian. Nah, ini menarik sekali. Dibilang penyakit kadang-kadang dihasilkan dan seringkali sangat diperburuk oleh imajinasi. Jadi kadang-kadang itu penyakit nggak ada pada orang, karena orang pikir-pikir menyebabkan penyakit. Aduh, ini dia. Memang banyak yang cacat seumur hidup yang mungkin karena mereka hanya berpikir demikian. Jadi kalau pikir apa, orang pikir sakit itu, pikir-pikir, aduh, semua sakit ini kanker atau apa. Akan terjadi demikian, karena itu orang pemikiran mengarahkan ke situ. Dan itulah yang terjadi. Seperti cerita yang sempat disinggung, yang ada 2 orang, yang satu penyakit kanker, yang satu dia sehat-sehat. Terus mereka kontrol ke dokter, dan hasil mereka tertukar kan. Yang orang sehat itu terima hasil yang orang kanker, dan orang kanker itu yang harusnya menurut pemeriksaan dokter dia harus meninggal 3 bulan, dia terima hasil yang orang sehat itu. Jadi pasti orang kanker itu terima, oh DP hasil normal-normal, bagus-bagus. Yang orang sehat terima DP hasil bahwa dia akan hidupnya paling lama 3 bulan. Dan benar, orang yang sehat itu
yang tidak ada penyakit, terus dikasih tahu dia ada penyakit, betul 3 bulan dia meninggal. Sedangkan orang yang sakit, yang terima hasil dia bagus, justru setelah 3 bulan dia kembali sehat. Aduh, memang ini pikiran sangat sangat mempengaruhi orang punya kesehatan. Sangat-sangat mempengaruhi kesehatan. Ini dong, banyak yang mati karena penyakit yang sepenuhnya hayalan. Jadi penyakitnya yang tak pikir-pikir, ini ada juga pernah pengalaman pasien, dia masuk ICU dulu. Ini pasien langganan ICU. Dan terakhir dia masuk, dia periksa dia punya darah normal. Pokoknya segala suatu pemeriksaan normal. Tapi dia pikir ada sesuatu yang mengganjal dia. Aduh, nggak enak no. Jadi mengeluh terus dia, mengeluh. Dia punya kayak sesak, tapi periksa oksigennya bagus, dia punya foto dada bagus. Tapi dia mengeluh terus. Kayak ada satu penyakit. Orang tanya, Om ada pikir apa? Oh ya enggak, no, enggak pikir apa-apa. Tapi kalau mau lihat DP mata, pikiran, rupa banyak pikiran, tapi dia enggak mau kasih tahu. Akhirnya lama-lama dia kondisinya drop, lama-lama dia meninggal. Yang bikin bingung orang itu dia sakitnya apa, bingung. Mau jelaskan ke keluarga dia sakit apa, bingung karena apa. Hasil-hasilnya apa, bagus-bagus semua. Aduh, makanya ini pikiran ini sangat mempengaruhi orang punya kesehatan. Jadi ini yang lawan tadi ya, semangat, harapan, iman, simpati, cinta, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang hidup. Yang tadi yang dibaca ini, itu ada lawannya. Lawan dari kesedihan, kecemasan, ketidakpuasan ini. Kalau yang kesedihan, kecemasan, ketidakpuasan itu memperpendek hidup, sedangkan semangat, harapan, iman, simpati, cinta, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang hidup. Jadi ini yang Raja eh, Raja Sulaiman, eh, Raja Sulaiman bilang kan di Amsal, Raja Salomo bilang di Amsal 17 ayat 20, ini raja yang orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, dia bilang apa? Ini tapi kita tahu ini bukan dari pikirannya, tapi dari Tuhan. Dia bilang apa? Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan ini benar, saudara-saudara. Makanya kalau Tuhan sangat menginginkan hati kita gembira kan, makanya di pelajaran yang kebahagiaan sejati ada duri, ada mawar kan, ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada kesedihan. Orang kata harus pilih mana, mau fokus di mana. Fokus di gembira atau fokus di duri. Kalau orang fokus di gembira atau di mawar, kita akan mendapatkan kesehatan. Tetapi kalau kita fokus di duri, kita akan menderita kesakitan katanya kalau orang fokus di situ. Makanya kata tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegembiraan di masa lalunya. Dan tidak ada yang cuman sedih-sedih terus di masa lalunya. Pasti ada kesenangan dan kesedihan. Yang harus difokus adalah apa? Kesenangan atau mawar yang harus orang fokus. Kalau orang fokus di duri, orang akan menderita penyakit ini. Makanya kalau cerita yang 12 murid, 12 pengintai yang ke Kanaan, 2 orang pengintai yang membawa kabar baik, 10 dibilang 10 orang pengintai itu membuat discourage bangsa Israel. Itulah yang membuat mereka gagal masukkan waktu itu. Makanya harus kembali ke padang gurun lagi. 2 tahun lagi harus berjalan di padang gurun. Karena harusnya mereka sudah mau masuk, tapi gara-gara semangat yang patah itu, mereka gagal kan. Makanya Tuhan sangat tidak suka sekali itu semangat yang patah. Atau discourage, menyebabkan yang tidak semangat. Tuhan sangat tidak suka itu. Karena itu akan menyebabkan kematian atau menyebabkan sakit pada keaba Allah kan.
Karena kita tahu tubuh kita adalah Ka'bah Allah, jadi kalau orang mau merusak itu, bisa saja dengan pikiran kita merusak Ka'bah Allah. Nah, ini dia. Ini dikutip sini, Ellen White bilang kata apa? Perawatan orang sakit, pengaruh mental tidak boleh diabaikan. Aduh, ini penting sekali untuk apa? Melihat dia punya mental. Makanya kadang-kadang kalau di rumah sakit, kalau di UGD itu misalnya, pasien masuk di UGD itu, terus orang treatnya misalnya tidak bagus atau kurang perhatian, kalau dia sudah sakit hati di UGD, dia akan sampai masuk di ruangan, sampai pulang dia akan kasih punya penilaian jelek, artinya dia akan mengeluh terus, banyak komplain di sana kalau sudah pertamanya di UGD sudah begitu ya. Tetapi kalau pertama di UGD dia sudah ditreat baik, hatinya senang, sampai di ruangan, sampai pulang dia akan senang-senang dan memberikan pelayanan baik. Jadi memang pikiran itu sangat mempengaruhi, dan banyak kalau sudah ditreat UGD dengan baik, sebelum pas datang dia mengeluh kesakitan atau apa, dia nak perlu dirawat, bisa langsung pulang. Dan bisa lihat memang pengaruh pikiran di situ ya, sangat berpengaruh sekali. Ini pengalaman juga waktu tante masuk, dia di rumah kesakitan, apa, setelah di UGD, aduh, so baik ini. Dia langsung rasa baik. Tapi, aduh, kalau sedih, karena mau pulang jauh, biar juga kita nginep 1-2 hari pulang. Nah, itu dia. Jadi, pikiran, walaupun belum dikasih obat, belum dikasih apa-apa, tapi kalau pikiran sudah senang, kesembuhan bisa datang. Nah, karena setan tahu ini pikiran mempengaruhi kesehatan, ini yang orang lihat, yang orang belajar lalu. Jadi dia menggunakan ini, pikiran ini untuk kesehatan. Digunakan apa namanya? Hipnoterapi kan, yang kita orang telah belajar. Jadi dengan cara hipnoterapi dia jadi pikiran satu orang, dia mengontrol pikiran satu orang lain kan. Dan dengan dia pikiran itu dia mau kontrol supaya orang itu sembuh. Tetapi ini katanya dibilang apa? Ini bukan metode Tuhan kan. Ini bukan metode Allah. Dan bukan cuma dalam penyembuhan, dalam apapun, kalau kita itu dikontrol oleh orang lain, itu bukan cara Tuhan. Tuhan tidak pernah mau kita dikontrol oleh orang lain. Dia mau pikiran kita dibawa hanya kepada Dia saja, kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kita minta, Tuhan, kontrollah pikiran saya. Jadi, orang bisa lihat ya, orang pikiran ini apa? Bisa dikontrol oleh setan kalau orang apa? Mengizinkan itu terjadi. Dan lalu kan saya tanya, gimana kalau apa? Orang-orang yang hipnotis kayak di ATM, segala sesuatu itu apa? Kita izinkan kalau kita tidak bergantung kepada Kristus, kita bisa saja apa? Terhipnotis atau terpengaruh dengan hal tersebut. Nah, ini dibilangkan ketergantungan harus pada Tuhan saja. Di dalam tingkat kedewasaan yang diberikan Tuhan, dia harus dikendalikan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh kecerdasan manusia. Jadi ya, kadang-kadang ya begitu ya, kadang-kadang kalau laki-laki lihat perempuan cantik sekali, jadi terhipnotis kan, itu pikiran kita gampang sekali terhipnotis dengan hal-hal duniawi. Makanya kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, kita apa? Akan gampang terhipnotis dalam cara segala hal. Dengan kata-kata, dengan hal-hal apapun, pikiran kita gampang dipengaruhi oleh orang lain. Jadi biarlah hanya Tuhan yang apa bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi ini dia bilang, dari semua kesalahan yang diterima di antara orang-orang yang mengaku Kristen, tidak ada penempuan yang lebih berbahaya, tidak ada yang lebih pasti untuk memisahkan manusia daripada hal ini, yaitu apa? Teori mengendalikan pikiran orang lain. Dan ini katanya apa? Berasal dari setan. Theory of mind controlling mind. Jadi pikiran mengandalkan pikiran. Jadi ini hipnotis ini atau mempengaruhi orang lain itu berasal daripada setan. Tuhan tidak pernah mau apa?
kontrol begitu ya. Nah, ini kutipan yang lalu dibilang apa? Rasa takut adalah apa? Kekuatan yang diberikan kepada pria dan wanita yang berpikiran jahat. Aduh, apakah orang masih rasa-rasa takut? Ini bukan mau bilang ke saudara saya juga masih. Kalau ada cemas, ada masalah, pasti ada rasa takut. Aduh, bagaimana ini? Dan sebetulnya katanya apa? Ini terjadi karena orang apa? Pikir jahat. Kalau orang berpikiran bagus, tidak akan rasa-rasa takut. Kalau orang hanya bergantung kepada Tuhan, tidak akan ada ketakutan seperti ini. Oke. Kita akan lanjut dengan pembahasan yang baru. Jadi ini judulnya simpati ya. Ini kita akan membahas bagaimana ketika kita berhubungan dengan pasien. Oke. Apa Angel bisa baca apa boleh? Kalau Angel belum bisa, apa Dion boleh Halo, baca? bisa dengar? Oh ya, bisa Angel, bisa Angel. Boleh baca ini yang Oke. diperlukan. Iya. Diperlukan kebijaksanaan besar dalam menangani penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Nyeri, sakit jantung, pikiran yang putus asa membutuhkan perawatan ringan. Berkali-kali beberapa masalah tangga adalah seperti kanker, memakan jiwa, dan melemahkan kekuatan hidup. Terkadang penyesalan akan dosa merusak tubuh dan membuat pikiran menjadi tidak seimbang. Melalui simpati yang lembut, inilah golongan yang sakit mendapat manfaat. Dokter pertama-tama harus mendapatkan kepercayaan diri mereka dan kemudian mengarahkan mereka ke penyembuhan agung. Jika iman mereka dapat diarahkan ke dokter sejati dan mereka dapat memiliki keyakinan bahwa dia telah menangani kasus mereka. Ini akan membawa kelegaan bagi pikiran dan sering memberikan kesehatan bagi tubuh. Oke. Thank you, Angel. Angel ada komentar sedikit ini kutipan ini. Kalau di sini ya pikiran itu memang sumber dari bisa membuat baik atau membuat tubuh kita menjadi buruk. Betul. Jadi terutama kalau kondisi kita sakit, yang terpenting kita harus menyerahkan pikiran kita kepada dokter yang agung. Iya, betul. Iya, supaya dampaknya bisa positif. Tapi kalau pikiran kita kacau atau banyak kekhawatiran, itu akan membuat kondisi kita semakin buruk. Betul. Terima kasih. Iya, terima kasih, Jel. Betul sekali ya yang dibilang. Jadi, ini kalau dibilang sini kata kalau sakit nyeri, sakit jantung, ini membutuhkan pikiran ringan, perawatan yang ringan, atau mild treatment. Tetapi kalau ini yang pikiran ini diperlukan kebijaksanaan besar dalam menangani penyakit yang disebabkan oleh pikiran ini. Jadi memang harus bijaksana untuk menghadapi orang-orang yang sakit pikiran. Makanya kenapa kita harus tahu ini supaya kita bisa belajar ya bagaimana untuk mengatasi orang yang sakit pikiran. Dulu
seandainya dulu waktu merawat orang sakit kita tahu ini kutipan-kutipan ini, mungkin kita akan lebih mengarahkan atau merawat pasien itu dengan pikirannya dulu kita mau atasi. Tapi itulah ya, ketidakpengetahuan kita dulu menganggap kesembuhan itu cuma berasal dari obat saja. Kasih ini, itu nanti dia sembuh. Banyak yang begitu kan di rumah sakit, dokter-dokter masuk ke periksa, cuma ya oke, nanti kasih obat. Jadi seolah-olah obat itu cuma kesembuhan itu berasal dari obat. Inilah ya, makanya ini memang harus dibaca oleh dokter dan perawat yang sebagai yang mengaku umat Tuhan ya. Jadi bukan cuma sekedar obat, tetapi pikiran yang harus kita rawat. Dan banyak dibilang dokter-dokter yang bagus, ternyata dokter-dokter ini pengalaman dan mereka bisa kayak nulang mau ambil hati ke pasiennya, mereka ini jago sekali. Jadi hanya pasien pulang, sebenarnya obatnya dengan dokter lain itu sama, cuman karena dia punya cara mengambil hati pasien itu lebih lebih jago, jadi kesembuhan dapat terjadi. Sebentar ya. Permisi Kak, ada pertanyaan. Silakan Jel. Kalau ada pertanyaan silakan. Di sini terkadang penyesalan akan dosa merusak tubuh dan membuat pikiran menjadi tidak seimbang. Kan kalau kita sakit, Kak, pasti dibilang karena dosa. Iya. Terus pertanyaan saya, kalau seumpamanya pribadi kita menyesal di dosa kita kan dan minta pengampunan kan ya. Iya. Tapi terkadang jujur, kadang karena sudah dibilang penekanannya karena dosa, suka terbawa pikiran itu Kak. Iya. Dan suka kondisinya seakan-akan kita kayak terpojok. Nah, memang kita sudah salah, sudah berdosa, makanya kita sakit seperti ini. Jadi pengharapan itu kadang lebih minim dibandingkan dengan itu, penekanan akan dosa itu. Jadi kayak kita tertuduh terus. Iya. Bagaimana memanage pikiran itu supaya bisa menghasilkan, walaupun kita akan mengakui dosa, tapi pikiran kita menjadi positif. Terima kasih. Ya, thank you untuk pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini jadi ini penyesalan dosa ini bukan berarti di kita semua memang harus menyesali dosa ya. Dan dibilang kan yang kayak tadi penyakit, semua memang ada kutipan bilang all sin is sick. Semua penyakit memang disebabkan oleh dosa kan. Jadi karena ada dosa makanya ada penyakit, dan memang betul semua penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Tetapi di sini bilang, dan memang apakah ini kan penyesalan, memang kita sudah baca yang lalu, penyesalan memang kita perlu menyesalkan dosa, tetapi penyesalan itu bukan berarti kita kayak bilang grief ya, merenung itu tuh dosa-dosa itu terus jadi kepikiran. Jadi penyesalan itu artinya kita bertobat dari orang punya dosa, bukan bukan pikiran rasa bersalah terus yang ada dalam orang pikiran, itu ya akan membuat penyakit kan. Jadi bagaimana kalau kita tertuduh terus? Makanya hal-hal ini yang rasa tertuduh seperti ini membuat hati pikiran kita jadi stres kan, dan ini bisa menyebabkan penyakit lain lagi. Sudah ada sakit lain, dituduh lagi akan jadi sakit lain. Makanya ada yang ayat bilang kan kita harus menjauhkan diri dari pencobaan. Jika kita merasa
tekan di situ, merasa tertuduh di situ, janganlah kita lama-lama di situ, betah-betah di situ, akhirnya kita bisa sakit gara-gara seperti itu. Jadi makanya kita bisa lihat ini kan, jalan hidup itu kita bisa pilih bagaimana caranya untuk kita menghindar dari rasa bersalah itu yang terus menghantui kita kan. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, itu bisa melemahkan hidup, bisa seperti kanker. Kenapa kita harus mau tetap di situ kan untuk mau terima seperti itu. Jadi kita harus cari jalan keluar bagaimana kita tidak terima itu lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk pertanyaan Angel. Halo Lali. Ya, silakan Angel. Ini saya bukannya mau bantu jawab, tapi cuman kasih tahu bahwa kita punya pengalaman juga sama dengan Angel ya. Ada pengalaman. Jadi yang kita rasakan pengalamannya kok sama dengan saya. Kalau orang ini ngomong sama dengan saya, loh saya mengalami semuanya gitu ya. Jadi memang pikiran bikin, kan dibilang aku karena dosa, jadi kita penyakit karena dosa. Tapi kita jadi dipikir-pikir terus, dan saya sudah mengalaminya, jadi darahnya naik tinggi sekali, mungkin sakit jantung, sekarang udah sakit linu-linu, udah segala macam. Jadi saya mikir, Tuhan, penyakit karena dosa. Jadi saya ini dosa apa lagi ya Tuhan? Saya bilang gitu kan. Kok yang satu sudah, yang kedua sudah, terus coba diatasin yang lain. Sekarang ada lagi, kok sakit masal ini, kaki, apa semua. Tapi belakangan saya gini, berserah aja pada Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau pikirkan orang yang bilang sakit karena dosa. Semua memang karena kita melanggar mungkin hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan gitu ya. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan berdoa, Tuhan, tunjukkan kepada saya jalan. Jalan yang Tuhan mau supaya saya sembuh, bagaimana, dan juga bukan sembuh jasmani, tetapi sembuh rohani. Tuhan tolong. Itulah yang dengan doa. Jadi semua bukan karena saya merasa bahwa aduh begini, aduh begitu, saya nggak mau pikirkan lagi. Semua bawakan dalam doa. Tuhan, yang ada di pikiran saya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa di pikiran saya banyak sekali. Bawakan dalam doa. Tuhan, saya nggak mau mikir-mikir, tetapi saya bawakan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau apa? Gitu aja. Ya, saya tahu Tuhan mau saya mengerjakan something yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu aja. Tuhan tolong tunjukkan jalan. Jadi semua bawakan dalam doa. Dulu, kalau saya nggak dapat jawabannya, jadi harus percaya. Saya bilang, gimana sih percaya itu? Sampai saya udah belajar nih 7 tahun, sekarang 8 tahun ya. 7 tahun, kok saya nggak dapatkan percayanya itu? Gitu. Jadi udah belakangan ini baru saya dapat, percayanya itu benar-benar percaya. Jadi prakteknya ini susah gitu. Pas sudah dipraktekkan, Tuhan terima kasih. Yang harus diperbaiki ini saya, bukan orang lain. Saya, diri saya ini, Tuhan tolong. Supaya saya percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk supaya saya percaya? Tuhan kasih tolong tunjukkan jalan. Jadi Tuhan yang bekerja di dalam diri pikiran kita gitu. Wah, saya udah banyak segala macam memang penyakit yang udah begini begitu. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu yang ada di pikiran, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi pikiran begitu bawakan dalam doa. Tuhan, saya nggak mau, saya mau karakter Kristus. Jadi saya nggak mau pikir-pikir itu, saya mau serahkan semua kepada Tuhan, itu aja. Doa, rupanya kuncinya semua berdoa. Kuasa doa itu besar sekali. Dulu saya pernah tanya, bagaimana caranya kalau BS begitu saya dikasih tahu begini, caranya gimana? Saya bilang prakteknya gimana? Apa bawakan dalam doa? Oh enggak, katanya. Wah, saya pikir kenapa enggak? Jadi banyak tanda tanya dulu ya, begitu.
kok nggak sesuai begitu. Udah saya praktekkan berdoa, kuasa doa besar sekali. Kenapa dibilang enggak gitu. Jadi belakangan saya lega. Tuhan terima kasih. Dituntun Tuhan langsung itu lebih bahagia. Lebih kita bergembira, rasa blank gitu. Jadi puji Tuhan, terima kasih itu. Kalau misalnya ini ada jawabannya saya nggak tahu, tetapi inilah pengalaman yang saya jalani gitu aja. Terima kasih. Tuhan Charlie ya, memang betul sekali dengan pengalaman memang beda ya kalau kita kasih tahu pengalaman dengan jawaban dari pikiran kita sendiri. Beda. Pengalaman memang guru terbaik, jadi sudah bisa merasakan itu. Aduh, luar biasa. Mungkin kira-kira Angel bisa menjawab atau apa bisa menjawab pertanyaan Angel tadi? Puji Tuhan Kak bisa membantu. Oh iya, oke, puji Tuhan Angel untuk ini. Oke, terang lanjut ya. Apa Kak Dolphin boleh baca? Atau kalau Kak Dolphin belum ini? Apa Dion? Boleh Dion? Bisa, Kak. Iya, boleh Dion baca ya. Dari simpati. Iya, simpati. Simpati dan kebijaksanaan seringkali membuktikan manfaat yang lebih besar bagi orang sakit daripada perlakuan paling terampil yang diberikan dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Ketika seorang dokter datang ke ranjang dengan sikap lesu, ceroboh, memandang yang menderita dengan sedikit perhatian, dengan kata-kata atau tindakan memberi kesan bahwa kasus ini bukanlah salah satu yang membutuhkan banyak perhatian, dan kemudian meninggalkan pasien untuk refleksi sendiri, dia telah melakukan hal yang membahayakan pasien. Keraguan dan keputusasaan yang dihasilkan oleh ketidakpeduliannya akan sering menangkal efek baik dari obat yang dia resepkan. Oke, bagus sekali. Dion ada komentar? Ya, jadi di sini dibilang kalaupun dokter yang merawat yang datang berkunjung ke pasien dengan kondisi lome-lome, orang Manado bilang, bagaimana pasienmu sehat tuh? Sementara kalau orang mau mengurus pasien, orang juga harus semangat. Iya, betul sekali. Iya, thank you Dion. Jadi betul sekali ini, bro, ini kutipan yang bagus sekali ya. Ini kutipan ini kita share ke teman-teman yang kan ada grup yang teman-teman UGD dulu. Jadi ada yang sudah keluar ya, tapi orang ada di grup WhatsApp. Jadi kita share ini. Ini bagus sekali ini kutipan ini, dia bilang ini. Ini orang punya skill, orang punya keterampilan, jago sekali lihat penyakit ini. Oh ini langsung ini penyakit ini. Tetapi katanya ini tidak ada apa-apanya selain simpati dan kebijaksanaan. Jadi ini pengalaman juga ya di waktu di UGD juga kita lihat, kita tahu ini dokter ini si ini pintar, si ini kurang terlalu pintar. Biasa-biasa, jadi kita lihat dia punya terapinya juga enggak bagaimana. Jadi tapi ada dokter yang kurang pintar ini kita lihat, yang menurut kita sendiri ya, kita nggak pernah cerita ke orang lain kalau dia nggak pintar. Cuman kita punya ini. Tapi dia ramah sekali ke pasien. Ramah sekali. Oh, beda dengan dokter-dokter lain yang kita tahu pintar, tapi ini ramah. Dan pasien walaupun dia terapinya biasa-biasa aja, pasien suka sama dan kita bisa lihat mereka bisa sembuh dengan apa?
dengan dia punya terapi, walaupun terapinya biasa-biasa aja kita lihat, enggak ini. Walaupun dia punya skill, dia punya itu kurang, tapi dia punya simpati kejaksanaan ini memang pengaruhnya lebih besar daripada skill atau obat yang dikasih kan. Makanya ini dia bilang, kalau pasien sudah ragu, sudah putus asa, oleh karena orang tidak peduli katanya itu sering menangkal efek baik dari obat yang dia resepkan. Menangkal efek baik dari obat yang resepkan. Waduh, ini memang di pengalaman memang seperti itu. Jadi ketika dikasih tahu ini, aduh memang betul sekali. Jadi ketika orang mau rawat, nanti kan semua orang ini akan menjadi medical missionary kan. Tidak ada pekerjaan di zaman akhir selain pekerjaan missionary, medical missionary. Artinya kita semua akan merawat orang sakit. Tidak terkecuali pun kita semua kan. Jadi yang pertama kita harus, kadang-kadang kan untuk merawat orang sakit kita harus, ini yang jadi kita pikiran, aduh kita harus tahu ini, harus tahu itu, semua harus tahu. Dan memang betul, tetapi percuma kita tahu itu semua kalau kita tidak ada simpati kan. Tidak ada simpati dan kebijaksanaan. Jadi kita harus tahu ini yang paling penting dalam apa? Menyembuhkan orang lain. Jadi ini seperti yang Dion bilang tadi kan, kalau dokter datang ke pasien terus lemas-lemas, bagaimana orang itu membaik? Makanya kalau dokter semangat, ini kalau orang ada baku sedikit dengan pasien, ketawa-ketawa, habis itu pasiennya sudah rasa baik, bisa pulang ke rumah. Dan itu sering kali orang lihat seperti itu. Itulah yang harus orang pikirkan kan, bagaimana untuk mengambil hati atau membuat pasien merasakan apa? Merasakan kepercayaan diri ketika kita merawat dia. Oke, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sebelum orang lanjut. Ini kutipan ini. Oke. Baik, kalau tidak ada, orang lanjut. Ini apa Kak Dolphin? So bisa? Oke, kalau Kak Dolphin belum, Kak Gladys boleh baca Kak. Apa Kak Gladys bisa dengar? Oh ya. Oke, Li. Ya, Ya, thank you. Oke. Jika dokter dapat menempatkan diri di tempat orang yang semangat dan kehendaknya dilemahkan oleh penderitaan dan yang merindukan kata-kata simpati dan kepastian, mereka akan lebih siap untuk menghargai perasaannya. Ketika cinta dan simpati yang diwujudkan oleh Kristus untuk orang sakit dikombinasikan dengan pengetahuan dokter, kehadirannya akan menjadi berkat. Oh, wow. Silakan Kak komentarnya. Oke. Ya, jadi di sini dokter dulu yang harus dilihat ya dari sisinya. Sebelum dia akan merawat, dia akan bertemu dengan pasiennya. Kalau dokternya juga ya tadi Dion bilang lome-lome, enggak semangat, dari raut wajahnya dokter itu sudah kalau dilihat sama pasiennya itu kalau wajahnya gembira, wajahnya ceria, itu sudah menjadi obat sebenarnya. Di lain pihak kalau wajahnya murung-murung oleh pasien mikir, ini bisa nggak ya? Gitu loh, apa sih udah lemah lebih dahulu. Jadi di saat cinta, simpati, Kristus ada di dalam dokter itu yang bisa terlihat dari raut wajahnya, maka pengetahuan dan kombinasi dan dengan pengetahuan dokter akan menjadi berkat. Nah, berkatnya itu dari mana? Dari Tuhan sendiri. Jadi sebelum dia jamah, sebelum dia berkata-kata juga baru dari dia punya tingkah dan kehadirannya sudah menjadi berkat. Di saat cinta dan simpati Kristus ada di dalam dokter tersebut. Iya, oke. Ya, itu saja.
Iya, thank you Kak, betul sekali ya. Jadi kalau untuk menjadi dokter, menjadi seorang medical missionary, menjadi perawat, jadi kita harus katanya apa? Menempatkan diri kita sebagai pasien itu. Jadi kalau kita jadi pasien itu, bagaimana ya? Sama seperti Anti Erli tadi kan, ketika ada masalah dari ini, ada yang bilang, aduh saya pernah dulu seperti itu. Jadi kalau orang pengalaman pernah mengalami hal tersebut, terus menjawab masalah dari orang yang baru mengalami itu, akan sangat powerful. Sangat powerful. Makanya dulu sempat kita, waktu dengan Maan dulu kita, Maan, kalau Maan sembuh, banyak orang-orang di sana yang penyakit sama dengan Maan, bisa disembuhkan dengan apa? Dengan Maan punya pengalaman. Kasih share mereka akan lebih semangat. Betul. Dan ini betul ya saudara-saudara, kalau kita pernah ngalamin hal ini, atau kita pernah mengalami penyakit A atau B, terus ketika kita merawat orang yang sakit sama dengan apa yang kita pernah rasakan, pernah alami, akan sangat membantu orang tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belum pernah merasakan hal itu? Makanya kita harus apa? Tempatkan diri. Coba kalau kita jadi dia, sakit seperti ini, kita jadi malas makan. Kadang-kadang kalau orang sudah sakit, terus dia nggak mau makan, dan karena kita kesal ya, kita mau paksa dia, mau nggak merasakan apa yang dia rasakan, kita akan cenderung marah kan, akan emosi. Aduh, ini. Jadi kalau kalau seperti itu, jadi kalau kita nak tempatkan diri kita di tempat orang itu, kita tidak akan memiliki simpati kan. Makanya cobalah kalau kita mau kasih sesuatu ke orang lain, mau kasih nasihat atau apapun, kita mau kasih ke orang itu, mau sembuhkan dia punya pikiran atau sembuhkan dia punya penyakit, tempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Makanya ini dibilang apa? Ketika kita ada tempatkan diri kita di orang tersebut, dia bilang sini apa? Ketika cinta dan simpati yang diwujudkan oleh Kristus untuk orang sakit, maka pengetahuan yang kita miliki dan kehadirannya akan menjadi apa katanya? Berkat. Waduh, luar biasa ya kalau kita sudah tahu menikah missionary, terus kita merawat orang sakit dengan simpati. Waduh, kita akan menjadi suatu berkat bagi orang lain. Dan inilah kan yang Kristus mau, kita harus menjadi karakter kita sama seperti dia. Kristus di mana-mana menjadi berkat untuk orang lain. Apakah kita pengikut Kristus bisa menjadi berkat? Selama kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, kita bukan pengikut Kristus, dan kita bukan umat Tuhan kalau seperti itu ya. Cuma pengakuan saja. Waduh, luar biasa. Oke, kita akan lanjut. Halo, Lalu. Iya, silakan Anti Erli. Sekarang kalau kita dapat penyakit, malah kita harusnya bersuka cita ya. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian saya mempunyai pengalaman berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Dengan begitu, kita dapat satu pengalaman untuk yang diceritakan kepada orang lain. Bagaimana bagaimana kita mendapat penyakit dulu, lalu kita berdoa percaya pada Tuhan, dengan Tuhan berikan kesembuhan. Nah, itu satu pengalaman yang kita bisa ceritakan sama orang lain. Karena banyak pengalaman-pengalaman orang yang berkhotbah karena mereka dapat satu penyakit, dapat yang pokoknya yang nggak enak semua. Itulah bahan khotbah mereka. Mereka bersuka cita. Makin panjang mereka mendapatkan satu penyakitnya, makin banyak khotbahnya. Jadi terima kasih kepada Tuhan, kita harus bersuka cita. Jadi seperti Ayub ya, bagaimana dia bersuka cita. Walaupun sudah diambil, sudah semuanya, dia menjadi miskin, dia dapat bisul-bisul yang paling parah, dan semua itu dia tetap bersuka cita. Dan berterima kasih kepada Tuhan karena katanya Ayub sendiri bilang, saya lahir dengan telanjang, saya masuk pun di dalamnya. Dan Tuhan yang memberikan dan Tuhan berhak mengambilnya, pujilah Tuhan. Jadi walaupun kalau kita mendapatkan satu
musibah jangan kita mengeluh gitu ya. Seharusnya kita bersuka cita. Tuhan terima kasih. Mungkin Tuhan mempunyai jalan sendiri untuk saya gitu dengan musibah ini, dengan kematian atau dengan penyakit ataupun kehendak Tuhan. Yang penting kita berserah padanya. Yang penting kita berdoa karena kuasa doa itu besar sekali. Oke, thank you. Betul sekali, puji Tuhan. Masih ingat pelajaran yang lalu yang dari Kabar Tiga Malaikat Kata Jones, yang setiap pencobaan kita adalah emas kan? Jadi kalau kita menganggap itu emas, makanya seperti kita bilang tadi, itu pengalaman setelah kita bisa menang dari pencobaan yang kita alami, itu akan menjadi suatu bahan khotbah. Dan seperti itu semakin banyak, bayangkan ya kalau orang ketemu Ayub di surga nanti, terus Ayub mau ceritakan dia punya pengalaman, aduh saya seperti ini. Kalau kita mau ceritakan, aduh kita pernah, sakit ini, Ayub bilang, kita sakit lebih dari mana. Jadi akhirnya orang akan semangat untuk apa? Semangat ketika kita dengar kita jadi lebih semangat kan untuk misalnya kalau kita sakit untuk mau sembuh kita jadi lebih semangat kan. Sama dengan misalnya orang gendut yang dulu misalnya 200 kilo dan dia berhasil menurunkan berat badannya misalnya menjadi 70 kilo. Dia akan menjadi penyemangat untuk orang-orang lain yang mau diet kan atau menurunkan berat badannya. Kalau orang yang tidak pernah mengalami itu, dia susah akan menjadi motivator untuk orang lain kan. Makanya kalau kita sudah pernah mengalami itu, itu menjadi suatu berkat bagi orang lain dengan pengalaman yang kita pernah alami. Misalnya Kak Roy, Kak Wanda yang biasa urus faith, dan ketika ada orang lain yang mengalami hal serupa, akan jadi berkat karena kita sudah pengalaman dengan hal tersebut. Dan ini menjadi suatu berkat untuk orang lain. Dan ini puji Tuhan untuk segala hal-hal, percobaan-percobaan yang kita pernah rasakan atau kita pernah lewati. Karena sesungguhnya itu akan menjadi berkat ya, saudara, kalau kita berhasil melewati itu. Tentunya dengan pertolongan Tuhan ya. Dan kita selalu arahkan kembali itu kepada Kristus saja. Kepada Kristus. Itu dia. Ya, karena Tuhan itu selalu berikan solusinya. Betul Setiap sekali. kita ada masalah, dia selalu memberikan solusinya. Jadi kita selalu berharap dia mau kita datang kepadanya. Mungkin Tuhan mempunyai maksud tersendiri ya. Bila mana kita mendapatkan sesuatu itu, sebagaimana kaki saya yang sakit, saya bilang, tetapi Tuhan mengizinkan itu tidak melebihi daripada yang kita bisa tanggung. Jadi walaupun kaki saya bilang kenapa sakit ya, tetapi Tuhan, saya tahu Tuhan tidak akan memberikan yang sakitnya sakit benar gitu ya sampai saya nggak bisa tanggung. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan, tetapi saya tahu Tuhan mempunyai maksud tersendiri. Kenapa? Mungkin saya yang Tuhan sedang mentraining saya gitu ya, supaya saya bisa exercise, saya pergi keluar, saya olahraga, dan di bawah sinar matahari, ataupun excuse-nya apa. Tapi saya tahu Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk saya. Gitu. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, silakan. Ya, kalau kita berbicara mengenai simpati, orang yang paling simpati di dunia ini yang pernah datang ke dunia kan Tuhan Yesus toh. Iya, betul. Dia sangat simpati kepada orang yang sakit. Jadi kalau kita baca Ellen White, banyak orang yang hanya mendengar perkataan Tuhan Yesus itu mereka merasa dipuaskan jiwanya, dan sometimes ya bukan sometimes ya, yang kutipan Ellen White bilang kita punya penyakit datang dari 90% datang dari pikiran. Jadi waktu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata simpati, kata-kata dorongan yang mereka tidak pernah dapatkan dari orang Farisi dengan orang ahli Taurat. Jadi disitulah mereka mendapatkan ketenangan jiwa, kesembuhan jiwa, dan mereka punya penyakit itu ya yang kita sudah belajar 90% dari pikiran,
hanya dengan melihat simpatinya Tuhan Yesus pun mereka sudah merasa terberkati dan disembuhkan jiwanya ya. Dan kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus di dunia ini kan penuh dengan simpati, makanya Ellen White bilang dia lebih banyak healing daripada preaching kan Tuhan Yesus waktu di dunia ini. Jadi sometimes kita kalau kita kembali lagi ya dalam kehidupan kita, sometimes kita sudah terlalu banyak hal-hal yang intellectual knowledge, which is there's nothing wrong with it, belajar, tetapi kalau mau deal dengan orang lain, sometimes kita kurang simpati begitu. Kayak seakan-akan gimana ya, merasa kita lebih benar dari orang lain, sampai lihat orang lain pun seakan-akan orang lain kena kusta, terus kita orang yang suci lah begitu, kurang simpati. Jadi bagaimana kita mau kasih pekabaran kita kepada orang lain, bisa masuk ke hati orang lain, kalau kita kurang simpati sama orang lain. Orang nggak akan pusing, nggak akan peduli seberapa banyak pengetahuan yang kita tahu. Mereka akan lihat bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita deal dengan mereka, apakah ada rasa simpati sama mereka, apa yang mereka perlukan, kita tolong, atau hal-hal semacam itu, ya, kata-kata kita, perhatian kita. Jadi yang kutipan di atas kan juga dibilang, simpati itu lebih apa itu ya daripada obat yang dikasih sama dokter, seperti itu. Jadi itulah ya, kalau intinya kalau Kristus berada di dalam kita punya rasa simpati, rasa sayang kepada orang lain, itu akan terpancarkan dari diri kita sendiri. Oke, thank you. Iya, terima kasih Tuannya. Betul sekali. Oke, mungkin masih ada yang tambahkan? Oke. Kalau tidak kita lanjut ya. Apakah Acil bisa baca, Kak? Apa available? Bisa, Li. Oke, Kak, boleh baca ini. Mana nih? Kejujuran ya? Ya. Kejujuran, sorry lagi. Kejujuran dalam berurusan dengan pasien menginspirasikan dia dengan keyakinan, dan dengan demikian membuktikan bantuan penting untuk pemulihan. Ada dokter yang mempertimbangkan kebajikan untuk menyembuhkan dari pasien sifat dan penyebab penyakit dari mana ia menderita. Banyak orang takut untuk mengagetkan atau mematahkan semangat seorang pasien dengan menyatakan kebenaran, akan memberikan harapan palsu untuk pemulihan, dan bahkan membiarkan seorang pasien turun ke kubur tanpa memperingatkannya tentang bahayanya. Semua ini tidak bijaksana. Mungkin tidak selalu aman atau terbaik untuk menjelaskan kepada pasien sepenuhnya tentang bahayanya. Ini mungkin membuatnya khawatir dan memperlambat atau bahkan mencegah pemulihan. Seluruh kebenaran juga tidak dapat selalu disampaikan kepada mereka yang menyakitkan, yang penyakitnya sebagian besar khayalannya. Iya, Kak, iya. Banyak dari orang-orang ini tidak masuk akal dan belum membiasakan diri untuk melakukan kontrol diri. Mereka memiliki fantasi yang aneh dan membayangkan banyak hal yang salah sehubungan dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Bagi mereka
hal-hal ini nyata. Dan hilang lagi. Mana itu? Oh. Dan mereka yang merawatnya perlu menunjukkan kebaikan yang konstan dan kesabaran serta kebijaksanaan yang tidak pernah surut. Jika pasien-pasien ini diberitahu kebenaran sehubungan dengan diri mereka sendiri, beberapa akan tersinggung dan yang lain menjadi patah semangat. Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Aku memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang." Yohanes 16:12. Tetapi meskipun kebenaran mungkin tidak semua diucapkan pada semua kesempatan, tidak pernah perlu atau dibenarkan untuk menipu. Jangan pernah dokter atau perawat mengangguk untuk mengingkari. Barang siapa yang melakukan ini, menempatkan dirinya di tempat yang tidak dapat dilakukan Tuhan untuk bekerja sama dengannya. Dan karena kehilangan kepercayaan dan pasiennya, ini membuang salah satu alat bantu manusia yang paling efektif untuk pemulihan mereka. Wow. Silakan Pak Acil kalau ada komentar. Nah inilah ya. Wow. Jadi mestinya sebaiknya itu dokter memberitahu atau enggak gitu ya. Jadi kan karena gini ya, kan istilahnya pasien udah sakit, pasti kasih tahu dia, jadi karena dipikir-pikir akhirnya bukannya malah mendekati kesembuhan malah turun-turun gitu. Jadi bagusnya gimana ya? Ya, ini pertanyaan ya Kak. Karena gini Liel, Ya. ada contoh ya. Orang, dia ini bukan dokter sih ya. Ya, contoh nih orang pergi ke paranormal gitu ya. Dia tuh kurang tahu dia sakit atau nggak sakit, tapi setelah dibaca gitu, dibaca dia punya, oh kamu rupanya ada penyakit, tapi dan orang itu sepertinya jadi langsung merasa dia kayaknya down gitu Li. Nah setelah dia down akhirnya betul sampai dia operasi sampai mati, karena dari situ kayaknya dia udah pikir-pikir gitu, dia udah pikirin dia punya oh begini. Oh jadi apa yang dia pikirin itu yang kayak makan grogoti dia punya itu jadinya penyakit gitu, karena pikirannya udah di situ, udah sakit gitu. Kayak gitu, Li. Iya Kak. Thank you. Ya. Jadi ini Kak, kita punya pengalaman juga. Kita pernah sudah ceritakan yang Seperti sugesti ya Kak. Jadi ada yang pasien yang dia waktu masuk di UGD ada mengeluh sakit dada, dan setelah direkam jantung di EKG ternyata gambaran jantungnya kurang bagus. Ini ada serangan jantung, tapi cuma di UGD, pas sudah masuk di ICU dia sudah nggak merasa apa-apa, udah merasa biasa-biasa. Tetapi karena ada monitor gambaran jantung, perawat dan dokter kita was-was kan, ini bisa saja jadi serangan tiba-tiba ke dia kan. Jadi pasien ini diobservasi di ICU. Tapi ini pasien oma-oma, karena di ICU ini nggak bisa dijaga, dia minta terus pindah ruangan, mengeluh terus pindah ruangan. Dan orang jelaskan, Ibu ini masih observasi. Tapi karena dia rasa dia baik-baik saja, dia tetap mau pindah kan. Sampai akhirnya waktu dia mau minta-minta, sampai akhirnya dia kena serangan kan.
seperti yang orang prediksi dia kena serangan. Dia kena serangan, tapi karena ada monitor, pas kena serangan jantung itu kita sudah lihat kan sebab nggak sampai 1 menit berapa detik dari serangan langsung ditangani, kita kasih tangani, dia langsung balik lagi dari keadaan serang langsung balik lagi normal kan. Tapi dia nggak sadar ketika dia kena serangan jantung itu. Dan setelah dia sadar, dia minta pindah lagi. Jadi untuk menjelaskan penyakitnya itu kita bilang, ibu atau oma waktu itu, om baru kena serangan ini tuh, om baru tolong ini, om baru sadar semua pindah ruangan, bahaya sekali, nanti bisa ada apa-apa kalau di ruangan, nggak ada perawat atau dokter di dalam kan, nanti kalau sudah kena serangan baru mau panggil, baru mau ke kamar lagi, butuh berapa menit, jadi bisa bahaya kalau di ruangan, dan di ruangan tidak ada monitor kan, kalau di ICU bisa dilihat. Nah, sejak saat itu pasien nggak minta pindah ruangan lagi, tetapi dia sudah kepikiran bahwa dia kena serangan jantung. Malamnya itu, dia mulai rasa ini. Mulai kelihatan bibirnya sudah bengkok. Besok dia sudah meninggal. Aduh, ini. Makanya rasa bersalah juga. Apa gara-gara orang yang bilang ini dia punya penyakit sampai dia mati? Atau memang karena memang dia mau mati? Tapi dari orang bisa lihat, dia jadi kepikiran karena dia serangan jantung itu. Dia sudah nak minta pindah ruangan lagi, tapi dia tanya-tanya terus, betul ya kita kena serangan jantung? Dia bilang, betul. Orang waktu itu jujur apa yang terjadi kok itu. Tapi itu dia. Makanya dibilang di sini kan, antara boleh dan tidak boleh. Ini pertama dibilang, oh nggak boleh sembunyikan. Dan terakhir dibilang, oh boleh sembunyikan. Mana yang betul kan ini kutipan ini? Nah, makanya tadi di awal-awal tadi, dibilang kebijaksanaan penting sekali dalam orang merawat pasien. Bijaksana ya. Jadi apa yang harus orang kasih tahu, apa yang boleh orang nak kasih tahu ya, atau orang boleh simpan yang sama seperti Tuhan Yesus bilang, banyak hal yang kita mau kasih tahu ke kamu, dia bilang ke murid-murid, tetapi kamu belum sanggup untuk menerimanya. Jadi ada hal-hal tertentu yang orang perlu sampaikan, hal-hal tertentu yang orang belum harus sampaikan. Tunggu sampai kondisinya baik. Jadi apa yang perlu kita kasih tahu ya? Ini dia. Ini dia bilangkan sini. Ada dokter yang mempertimbangkan kebijakan untuk menyembunyikan dari pasien sifat dan penyebab penyakit dari mana ia menderita. Sifat dan penyebab penyakit. Dan ini kalau nak bilang ini katanya karena takut dia mau orang itu katanya mau patah semangat atau bikin kaget kalau dia mati. Ini tidak bijaksana. Jadi kalau orang sembunyikan yang itu penyebab penyakit dari mana ia menderita, nak bijaksana. Sebaiknya penyebab penyakit kita harus kasih tahu. Penyebab penyakit kita harus kasih tahu. Tetapi, ini dia bilang, tidak selalu aman atau terbaik untuk menjelaskan kepada pasien sepenuhnya tentang bahayanya. Jadi, penyebab harus kita kasih tahu, tetapi bahaya yang bisa mengancam orang itu, nanti karena makan begini, nanti sedikit nggak mau mati, atau 3 bulan lagi kamu mau mati. Jadi, vonis ini yang kita mau bilang ke ini ya, ini menurut kita dan saudara-saudara bisa kasih tanggapan. Dan kalau kita bilang kita bisa vonis, oh 3 bulan lagi dia mau itu sangat tidak baik ya, sangat tidak baik untuk bilang, untuk memvonis dia berapa bulan lagi dia akan meninggal, itu sangat tidak baik. Dan itu akan kepikiran, dan kadang-kadang pasien itu meninggal karena apa yang dia pikir-pikir, oh 2 bulan kita akan meninggal. Dan memang 2 bulan dia akan meninggal, karena dia sudah pikir-pikir seperti itu ya. Sebaiknya apa? Kita tidak usah bilang seperti itu, tentang bahaya yang akan dia terima. Jadi, atau yang membuat dia khawatir, sebaiknya kita jangan kasih tahu. Dan ini bilang, banyak kan penyakit juga karena hayalan kan. Jadi karena hayalan ini, karena sontak pikir-pikir, itulah yang menyebabkan kematian atau lebih sakit bagi mereka. Jadi makanya banyak hal yang apa katanya, yang harus dikatakan tetapi pasien itu belum sanggup untuk menanggungnya. Mungkin butuh waktu ketika dia sembuh, kita bisa kasih cerita ke dia dan itu bisa menjadi kesaksian untuk dia. Jadi ada hal-hal tertentu yang perlu orang bilang, dan ada hal tertentu yang tidak perlu kita kasih tahu. Makanya, itu
perlu kebijaksanaan yang besar. Oke. Tadi ada yang mau tambahkan? Ya, Kak Acil, silakan. Nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Soal COVID aja. Iya, betul. Jadi paranoid semua orang, jadi aduh. Padahal istilahnya seakan-akan itu virus itu udah mau lompat ke orang gitu. Padahal nggak apa-apa gitu. Pertama udah pakai sarung tangan, pakai masker, kalau bisa jangan ada apa-apalah di depan gitu atau ketemu orang. Jadi kayak betul-betul kayak paranoid gitu. Jadi kayak ketakutan, kayak karena apa? Karena udah ditanamin gitu loh, ditanamin berita-berita, oh begini, begitu. Akhirnya jadi kita sendiri jadi sengsara sendiri gitu. Dan akhirnya sekarang setelah udah aman-aman, buktinya sekarang orang di toko senggol-senggolan lah, nggak apa-apa. Itu makanya itu berita itu memang mengerikan gitu, bisa mematikan orang itu. Kayak gitu aja sih. Waduh, iya betul sekali Kak Acil. Memang Tuhan selalu memberikan apa yang orang butuhkan. Ketika ada masalah ini, dia kasih ini. Dan kita puji Tuhan sekali memang betul Kak, ketika dengan situasi seperti ini, orang dapat pelajaran seperti ini, kita puji Tuhan sekali ya. Jadi memang ini kayak COVID ini kayaknya diserang kita punya pikiran habis-habisan. Akan membuat melemahkan banyak orang. Ini kayaknya ini senjata paling ampuh dari COVID ini. Jadi, aduh, makanya ya, untuk menghadapi ini, kita memang harus hanya berserah kepada Tuhan, jangan pernah terbawa stres, pikiran seperti Acil bilang tadi. Kalau orang kepikiran, justru penyakit yang orang belum dapat, ini hayalan kita sudah berhayal, oh begini-begini, akhirnya itulah yang kita akan dapat. Dan mungkin kebanyakan akan seperti itu. Jadi, inilah ya, ini makanya berserah kepada Tuhan itu memang sangat penting sekali untuk kita, untuk berdoa tiap pagi, minta perlindungan Tuhan. Kalau orang sudah berdoa, sudah minta dengan iman, otomatis penyakit ketakutan itu akan hilang. Ingat Yesus waktu di atas kapal, yang lain sudah ketakutan dengan angin badai ribut, hanya Kristus dan karakter Kristus saja yang bisa tenang di tengah angin ribut. Dan orang berdoa ya, orang bisa memiliki karakter Kristus ini walaupun di tengah situasi seperti ini kita bisa tetap tenang. Itu dia. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara. Ini kutipan ini bagus sekali. Ya, tadi Dion mau tambahkan atau Kak Dolphin? Halo, Kak. Oh ya, Dion silakan. Ya, silakan. Ya, oke Dion, silakan Dion. Adik Kak Dolphin. Ya. Ini kalau terus mau pikir-pikir sama yang cerita Raja Saul, Kang. Waktu dia pergi ke perempuan di peramal itu, Kang. Kan dia bilang waktu dia mau bertemu dengan Samuel, sudah bilang dia mau kalah kan, pasti mau mati. Jadi dia kepikiran di situ terus sampai orang kalah betul. Oh iya. Itu dia ceritakan tuh kayak yang bilang mau kalah kan itu dari Tuhan kan. Dan dia mau cari pertolongan dia sebenarnya mau cari pertolongan dari Tuhan juga, tapi waktu dulu kan ada Samuel, tapi sekarang Samuel sudah mati. Jadi dia mau cari pertolongan dari Tuhan, tapi mau cari Samuel yang sudah mati. Ibaratnya mau cari Tuhan dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya dia bukan mau cari Tuhannya, tapi mencari orangnya. Sebenarnya kan mau cari Tuhan itu lewat Samuel kan. Samuel itu adalah alat Tuhan. Jadi kalau mencari Samuel berarti dari Tuhan. Tetapi ini dia bukan fokus ke Tuhannya, fokus ke orangnya. Makanya dia cari orangnya. Orangnya ini mau cari orangnya, bukan cari orang Tuhannya. Makanya walaupun sudah mati, dia mau tetap mau cari bagaimanapun bisa ketemu Samuel. Dan itu salah ya. Seperti itu. Oke.
Tadi Kak Dolphin mau komentar tadi. Ya, Le, ingat dulu waktu ini sehubungan dengan pikirannya. Ingat waktu Lini DP kaki itu ada banana luka karena kuku. Oh iya. Lalu kita bawa ke rumah sakit, kebetulan waktu itu Lali yang posisi lagi jaga di UGD. Pas dia lihat Lali, Lini bilang, Uncle Lali, padahal dia lagi menangis dan sakit. Pas ada Lali, dia senang. Baru kan mau dibelah dia punya kaki, kasih keluar nanah itu, dan Lali yang melakukan tindakan. Memang waktu itu dia menangis karena dia takut, tapi dia tahu Lali yang mau bikin. Jadi kita lihat dia agak berkurang, dia punya rasa kayak takut, dia punya rasa menangis. Nah, setelah selesai ditindak, dia punya tangisan langsung berhenti. Dia langsung pas kita bilang sudah selesai, dia langsung pas kaki sudah diperban. Jadi maksudnya seperti ini, dia tahu siapa yang handle waktu itu, dia kenal orang yang handle. Begitu juga yang kita mau bawa pikiran kita kepada ketika kita ada masalah dan kita tahu bahwa kita kenal siapa yang mau handle kita. Tuhan yang pengasih yang dari dulu sampai hari ini mengizinkan kita bernafas. Ya. Dan itu harusnya menjadi satu kekuatan dan percaya kita bahwa yang handle itu siapa, adalah yang ahli di bidang itu. Begitu juga dengan pengalaman hidup kita setiap hari. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, harus jadi kekuatan kita. Thank you. Iya betul sekali Kak ya. Itu makanya tadi yang bilang kepercayaan dari seorang pasien ini, makanya kan ini ada, makanya ini kutipan tadi dibilang jangan pernah dokter atau perawat mengangguk untuk mengingkari. Artinya ketika diminta sesuatu sama dokter, pasien atau apapun dia mengangguk itu, Mbak iyo kan. Oh iya. Tapi dia mengangguk mana tepati apa yang dia permintaan itu. Dibilang ini, barang siapa yang melakukan ini menempatkan dirinya di tempat yang tidak dapat dilakukan Tuhan untuk bekerja sama dengannya. Dan karena kehilangan kepercayaan dari pasiennya, ia membuang salah satu alat bantu manusia yang paling efektif untuk pemulihan mereka. Jadi, salah satu alat bantu yang paling efektif untuk pemulihan pasien adalah apa? Kepercayaan kepada dokter atau perawat atau orang yang mau menyembuhkan. Jadi kalau sudah hilang kepercayaan, otomatis dia punya penyembuhan akan lambat. Jadi makanya kalau orang mau dirawat, pas misalnya kita sakit terus dirawat oleh seorang dokter, kalau orang nggak percaya kepada dokter itu, mending nggak usah dirawat oleh dokter itu. Karena kalau nggak percaya bagaimana kita mau sembuh, kalau mau apa yang dia mau kasih kita nggak percaya kan. Makanya kalau untuk segala suatu pilihan kita untuk sembuh, biarlah kita percaya pada orang yang menolong kita. Itu paling utama. Kalau tidak ada kepercayaan, mending nggak usah ya. Makanya kenapa ada pasien-pasien yang misalnya dokter-dokter pengalaman yang sudah dia percaya sama dokter itu dan dokter itu terkenal bagus. Dokter itu terkenal, misalnya dokter A terkenal, dia bagus sekali. Kenapa dia bagus sekali? Karena sudah terpercaya dia. Dia sudah terpercaya, dan ketika dia punya kata-kata, menyematkan pasien, itulah yang menyembuhkan. Sebenarnya obat atau apapun sama dengan yang lain. Cuma ini yang pikiran ini yang paling penting. Dan ini yang memang harus diketahui oleh kita semua ya, terutama dokter dan perawat. Atau kita semua yang akan menjadi medical missionary harus tahu ini. Pikiran yang paling utama. Makanya kalau, hati-hati sekali kalau ada orang yang bertanya tentang penyakit, jangan sampai kita salah bicara. Kalau salah bicara, itu bisa kehilangan kepercayaan atau bisa membuat orang itu putus asa. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Ini nanti kita akan, ini kutipan terakhir kita akan baca.
Sudah tidak ada lagi? Oke. Apa Kak Roy atau Kak Wanda bisa? Ya. Oke, Li. Ya, Kak Roy boleh baca. Ya. Ya, kekuatan kehendak kita tidak dihargai sebagaimana mestinya. Biarkan kehendak tetap terjaga dan diarahkan dengan benar, dan itu akan memberi energi kepada seluruh makhluk dan akan menjadi bantuan luar biasa dalam pemeliharaan kesehatan. Ini adalah kekuatan juga dalam menangani penyakit. Dilatih ke arah yang benar, itu akan mengendalikan imajinasi dan menjadi sarana ampuh untuk melawan dan mengatasi penyakit pada pikiran dan tubuh. Dengan latihan kekuatan keinginan dalam menempatkan kekuatan keinginan dalam menempatkan diri mereka dalam hubungan yang benar dengan kehidupan, pasien dapat melakukan banyak hal untuk bekerja sama dengan upaya dokter untuk pemulihan mereka. Ada ribuan yang dapat memulihkan kesehatan jika mereka mau. Tuhan tidak ingin mereka sakit. Dia menginginkan mereka menjadi baik dan bahagia, dan mereka harus mengambil keputusan untuk menjadi baik. Seringkali cacat dapat melawan penyakit hanya dengan menolak untuk menyerah pada penyakit dan menetap dalam keadaan tidak aktif. Naik di atas rasa sakit dan kesakitan mereka. Biarkan mereka terlibat dalam pekerjaan yang bermanfaat sesuai dengan kekuatan mereka. Dengan pekerjaan seperti itu dan penggunaan udara dan sinar matahari secara gratis, banyak orang cacat yang kurus dapat memulihkan kesehatan dan kekuatannya. Thank you, Kak. Jadi, apa yang membuat orang itu bisa sembuh dan tidak sembuh, Kak, di sesuai kutipan ini? Dia punya semangat untuk bangkit, Iya. untuk hidup. Dia punya positive thinking, dia punya motivasi, sehingga dia punya imajinasi dan dia punya tindakan hari itu akan mendukung dia punya kesembuhan gitu. Misalnya kalau dia seseorang yang misalnya yang baru stroke, tidak bisa berjalan, nah dia perlu untuk melakukan terapi untuk berjalan, belajar berjalan kan. Nah, betapa dia bisa pulih lagi untuk bisa berjalan itu sangat tergantung dengan dia punya semangat. Kalau dia punya semangat, dia akan terus coba-coba dan dia akan lakukan itu terapi, latihan, jalan-jalan sampai akhirnya seberapa optimal lah yang memang dia akan bisa capai itu. Tapi kalau dia sudah putus asa, sudah tidak punya motivasi diri, tidak punya kekuatan, tidak punya positive thinking, dia sudah tidak punya pengharapan, dia tidak akan lakukan itu. Dia punya usaha itu dan hasilnya kemajuannya akan sangat lambat gitu. Ini mungkin yang Iya, betul sekali. Thank you, Kak Roy. Betul sekali ya. Jadi ini power of will katanya. Power of will, dan ini harus dilatih. Biarkan kalau power of will untuk sehat itu hilang, aduh, nggak mau sembuh sama yang seperti dia bilang tadi kan. Jadi makanya, jadi nggak juga waktu Yesus di dunia ini ketika dia mau sembuhkan orang sakit, dia selalu bertanya kan, apakah kamu mau untuk sembuh? Kalau ada power of will untuk sembuh, Tuhan akan sembuhkan. Tetapi kalau nggak mau sembuh, bagaimana Tuhan mau sembuhkan kan? Itu yang paling penting. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, beberapa hal yang kita lihat di sini dalam penyembuhan pasien kan. Pertama pikiran dia bagaimana supaya kita bisa alihkan kepada Tuhan, dia bisa gembira. Terus ini juga yang dia punya keinginan untuk sembuh itu harus ada. Bagaimana kita membangkitkan keinginan untuk sembuh. Dan dibilang ini, Tuhan tidak mau orang itu sakit. Tidak mau mereka sakit. Dia menginginkan mereka apa? Baik dan bahagia. Jadi Tuhan mau, orang itu bahagia. Jadi mau sembuh, Tuhan akan tolong mereka.
Terus ini yang dari pasien kan. Jadi selain dari pasien, dari orang lain di luar pasien juga harus apa? Harus ada. Jadi bagi mereka harus apa? Bagaimana bijaksananya untuk merawat orang kan? Harus sabar, harus merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Terutama apa? Sakit pikiran. Ini yang sangat penting, yang harus kita apa? Ketahui ya, saudara-saudara. Dalam nanti kita akan menolong orang lain. Oke, mungkin ada tanggapan dari saudara-saudara untuk kutipan ini. Ini kutipan terakhir untuk saat ini. Ini kita punya pikiran ya, mind cure. Waduh, mind cure. Jadi segala sesuatu ketika kita mau mulai untuk menyembuhkan atau menolong orang lain, biarlah kita apa? Sembuhkan pikirannya. Kita tenangkan, kasih semangat. Dengan adanya semangat dari kita, orang itu berkeinginan untuk sembuh. Dengan keinginan untuk sembuhnya ini aja sudah sangat membantu orang itu. Dan kita kasih hal-hal yang positif ke dia. Minta apa? Pikirannya diarahkan kepada Tuhan. Kalau pikirannya sudah diarahkan kepada Tuhan, aduh, itu akan sangat powerful sekali. Dia akan untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan layak akan menyembuhkan dia. Jadi, selanjutnya kita harus ada apa? Memiliki kepercayaan dari pasien. Memiliki kepercayaan dari pasien. Kalau sudah ada kepercayaan dari pasien, apapun yang kita mau anjurkan dengan pertolongan Tuhan, dia akan memperoleh manfaat kan? Dia memperoleh manfaat. Jadi biarlah ini yang kita bawakan, kita ingat-ingat terus, kita saling mengingatkan. Karena apa? Banyak orang sakit di depan kita, banyak. Setiap hari kita akan berhadapan dengan ini, saudara-saudara, baik di keluarga kita, teman-teman, sahabat-sahabat, orang yang kita kenal, kita akan berhadapan dengan ini. Biarlah ini bukan cuma pelajaran yang kita sekilas, tapi ini akan menjadi modal kita ya, kekuatan kita untuk menghadapi hal-hal tersebut. Biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan, dan kita bisa menjadi alat Tuhan yang ampuh, menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi BS kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, kalau misalnya tidak ada tambahan lagi, kita akan tutup dalam doa. Dalam doa. Apa Kak Roy boleh tutup dalam doa, Kak? Oke. Ya, terima kasih. Sebelum berdoa mungkin ada yang mau ada request doa.